Kisah ini diawali 3 anak penyemir sepatu. Tubuh mereka kecil, namun semangat mencari makan tak pernah padam. Seperti biasa, mereka mencari pelanggan di depan sebuah toko perabot di Jalan Sisingamangaraja. Tapi siapa sangka, kedatangan mereka justru dianggap mengganggu. Pemilik toko menendang, mengusir tanpa belas kasihan. 3 anak itu menangis, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena merasa dihina sebagai manusia. Berlarilah mereka menuju sosok yang mereka percaya, Haji Buyung, seorang tokoh muda, cucu ulama besar Tanjung Balai, Haji Tuan Tahir Abdullah. Ia dikenal sebagai pelindung rakyat kecil, orang yang tak pernah tinggal diam terhadap kemaksiatan dan ketidakadilan. Begitu mendengar keluh anak-anak itu, hati Haji Buyung terbakar amarah. Ini tidak boleh dibiarkan, katanya. Ia lalu membawa ketiga anak itu ke gedung DPRD Kota Tanjung Balai. Dalam benaknya, semua harus selesai secara terhormat, lewat hukum, agar tak berubah menjadi persoalan suku, agama, ras, sara. Namun, kabar ini menyebar lebih cepat dari angin. Masyarakat berdatangan memenuhi halaman DPRD. Amarah yang selama ini disimpan, entah kepada siapa, seolah menemukan sumbunya. Di dalam sidang terbatas itu, situasi mulai memanas. Teriakan semakin riuh. Nama M. Kosasih, seorang tokoh pemuda Pancasila yang juga seorang anggota DPRD, menjadi sasaran. Kaca mulai pecah. Teriakan semakin menggelegar. Habisi Kosasih, dia antek-antek Tionghoa. Suasana kacau balau. Nyawa Kosasih pun terancam di mata massa yang sudah kalap. Beruntung, seorang perwira angkatan laut, Kapten Teguh Widodo, dengan gagah menyelamatkannya keluar dari gedung DPRD sebelum semuanya terlambat. Di luar gedung, massa mulai terbagi. Ada yang bertahan di DPRD, ada pula yang bergerak menuju toko perabot tempat tragedi ini bermula. Api amarah tak bisa lagi dipadamkan dengan kata-kata. Di sisi lain, kelompok pemuda Pancasila dengan pimpinan Abi Besok, lengkap berseragam loreng, turun ke jalan. Mereka mengawal toko-toko milik warga Tionghoa, bersenjata, dan konvoi dengan mobil Jeep Willys terbuka. Namun bukannya menenangkan keadaan, pemandangan itu justru menyulut api lebih besar. Warga menganggap mereka melindungi yang salah, dan begitu lemparan batu pertama melayang, kota pun menjadi kobaran. Rumah-rumah dan toko milik warga Tionghoa menjadi sasaran. Api berkobar, kaca pecah, jerit dan tangis bercampur dengan sorak murka. Bahkan sebagian anggota pemuda Pancasila menanggalkan seragam loreng mereka, melebur menjadi massa yang mengamuk, seolah tak ingin berada di pihak yang dibenci. Polisi tak sanggup berbuat banyak. Mereka hanya menjadi saksi dari lautan amarah manusia yang tak terkendali. Baru ketika pasukan TNI dari Korem Pematang Siantar datang, kota perlahan kembali dipegang. Semua akses masuk di Tanjung Balai ditutup rapat. Namun, sebelum ketegasan itu diberlakukan, seolah diberi kesempatan bagi penjarahan. Dengan satu pesan tersirat, asal jangan membakar lagi. Baru pada 28 Mei 1998, ketenangan mulai kembali. Brimob mengambil alih pengamanan. Ratusan orang yang masih terus menjarah ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Kota kembali hening, hening yang pahit. Kelompok Abi Besok perlahan memudar pengaruhnya. Penyelundupan barang dari luar negeri yang dulu ia kuasai mulai terhambat, hingga akhirnya ketika peraturan pemerintah melarang masuknya barang bekas dari luar negeri dan perjudian ditutup di tanah air, kelompok itu bubar pada awal 2000-an. Nama Abi Besok tinggal legenda yang tak lagi dielu-elukan. Namun, luka yang sudah tertanam tak hilang begitu saja. Warga Tionghoa yang rumah dan toko mereka dilalap api menyimpan duka dalam. Dinding yang hangus, jendela yang retak, pintu yang rusak, sengaja dibiarkan. Setiap kali mata mereka memandang kerusakan itu, hati mereka kembali ke malam penuh horor. Malam di mana mereka merasa tak lagi memiliki tempat aman di kota yang sudah mereka anggap rumah selama puluhan tahun.
Tanjung Balai kini berjalan lagi seperti sedia kala, tapi seperti pepatah tua mengatakan, luka di tubuh dapat sembuh, tapi luka di hati ia akan tetap jadi cerita. Dan cerita itulah yang disampaikan turun-temurun sebagai pengingat bahwa sebuah ketidakadilan pada 3 anak kecil dapat berubah menjadi amuk besar badai bila hati manusia dibiarkan menyimpan bara. Setiap kisah menyimpan rahasia. Tekan subscribe untuk kisah selanjutnya.